صدور الناس من الجنة والناس. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Sami, ya Bashir. Duhai Allah yang maha dekat, wahai yang maha mendengar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami menjadi hamba yang selalu ingat padamu setiap saat, dan tolonglah kami ya Allah agar menjadi hamba yang senantiasa bersyukur kepadamu setiap saat, dan tolonglah kami agar bisa menyempurnakan ibadah kami kepadamu. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man la yaskuril qalil la yaskuril katsir, wa man la yaskurin nas la yaskurillah. Hadis Hasan ini ya. Barang siapa yang tidak bisa mensyukuri yang sedikit, dia tidak bisa mensyukuri yang besar. Jadi orang itu menjadi ahli syukur kalau dia bisa mensyukuri nikmat-nikmat kecil. Kalau nikmat kecil dia tidak bisa bersyukur, maka nikmat besar dia tidak bisa bersyukur. Ini penting sekali ya. Dan barang siapa la yaskurin nas, yang tidak berterima kasih kepada manusia, la yaskurillah, dia juga tidak bisa bersyukur kepada Allah. Jadi ada dua kunci nih menjadi ahli syukur. Kita sudah bahas surat Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La in syakartum la azidannakum. Ini berulang dibahas bahwa la pendek menurut ilmu yang didapatkan adalah harfu taukid, yaitu ini serius, ini sangat kuat pesannya, ini benar-benar akan terjadi, ini tidak diragukan. Barang siapa jika bersyukur, nah pasti ditambah. Jadi penambahan karunia dari Allah itu pasti terjadi. Jadi kita tidak usah risau sama sekali dengan karunia yang belum ada, nikmat yang belum datang. Jangan risau, karena itu sudah jaminan Allah akan ditambah. Kuncinya adalah syukur. Jadi yang paling berbahaya dalam hidup kita diantaranya adalah tidak syukur. Karena kalau tidak syukur, macet, tidak ditambah. Jadi tenang saja terhadap nikmat-nikmat. Harga tanah naik, kontrakan naik, biaya kebutuhan hidup naik, dengan segala nanti jangan takut, jangan takut. Semuanya Allah sudah tahu, semuanya ada dalam kekuasaan Allah. Bahaya besar bagi kita adalah kita tidak termasuk ahli syukur. Jadi ini penting sekali bagi yang ingin ditambah, terjamin oleh Allah ya. Dalilnya sederhana,
La yazkuril qalil, la yazkuril katsir. Jadi sekarang kita harus punya target fokus minimal 2 hal ini, minimal ya, dalam rangka syukur ke Allah. Yaitu mulai memperhatikan hal-hal kecil dan betul-betul kita bersyukur sekecil apapun. Karena kita tidak bisa mensyukuri yang besar kalau yang kecil tidak syukur. Dan mulai berlatih untuk tahu terima kasih. Karena tidak termasuk syukur ke Allah yang tidak tahu terima kasih kepada manusia. Anishkurli wali walidaik. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Jadi hati-hati sekali ini nih, 2 hal ini. Kita lalai mensyukuri yang kecil, dan yang kedua apa? Kita lalai berterima kasih. Jadi ada pantangan besar dalam hidup kita berkaitan dengan kepada orang. Pantang melupakan jasa dan kebaikan orang lain. Ini ada satu ungkapan, kalau kita membenci seseorang, tolong digarisbawahi ini ya. Kita tersinggung, kita sakit hati, terus kita benci kepada seseorang karena ada perbuatan jelek menurut kita, melukai hati kita, membohongi, menipu, atau ngefitnah, atau apa sajalah yang kita jadi terluka di hati kita. Kemudian kita benci kepada orang itu. Padahal dalam kenyataan hidup, orang yang tidak kita sukai ini sudah banyak jasanya kepada kita. Sudah banyak kebaikannya, tapi kita tidak melihat kebaikan. Kita hanya fokus kepada kata-kata yang tidak enak, nila setitik, rusak susu, 1 tangki. Ya maaf ya, saya ingin model baru ya. Belangga terlalu kecil. Ini orang ada yang berbuat baik, tapi ada sesuatu yang mengecewakan kita, dan kita memvonis orang itu seakan jelek. Ini bahaya bagi kita. Bagi yang bersangkutan tidak bahaya, tapi bagi kita bahaya. Kenapa? Karena kita sudah tidak berterima kasih atas jasanya yang banyak. Kita zolim. Zolim itu adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Gini, seperti sakit gigi, sabar atau syukur? Syasyu, ya sabar, ya syukur. Untuk yang sakit, sabar. Yang tidak sakit, syukur. Banyak mana yang sakit dan yang tidak sakit? Jadi kalau sakit gigi, banyak mana? Banyak sabarnya, banyak syukurnya. Syukur. Baru akan menikmati hidup. Ada yang jerawatnya di hidung, sibuk saja memikirkan jerawat, sampai lupa hidungnya yang harus disyukuri, sampai lupa mata yang melihat jerawat yang harus disyukuri, sampai lupa mulut yang nyebut, duh saya ada jerawat, ini bisa bunyi, nggak disyukuri. Sampai lupa kita punya tangan yang nyentuh jerawat, sampai lupa kita bisa mendengar suara sendiri, telinga normal, sampai lupa kita bisa mikir bagaimana cara jerawat ini hilang. Syukur. Lupa semuanya, seakan-akan di alam semesta ini hanya sebuah jerawat. Kenapa pada ngangguk ini? Jadi aslinya kita ini memang menderita itu karena tidak atau kurang? Tidak. Kalau kurang masih ada ya. Ini mau jeblok sama sekali ya kan. Sehari ini dari 24 jam
Berapa kali kita nyebut hamdalah yang asli ya? Kan ada hamdalah acting. Aduh bu, anaknya pinter. Alhamdulillah, tergantung ibunya. Ongko alhamdulillah tapi nebeng beken. Darut Tauhid sekarang berkembang. Alhamdulillah pertolongan Allah ya, berkat kami berpikir. Hilang aja. Baik, yang mana dulu nih sekarang? Yang kecil-kecil dulu atau ke manusia dulu? Nggak jawab. Saya bersyukur ya, bisa ada kesempatan sabar ya. Coba dihina orang, sabar atau syukur? Ya sabar, ya syukur. Yang menghina berapa orang? Paling satu. Berapa lama dia menghina dalam seharian? Kamu jelek, kamu jelek, kamu jelek, kamu jelek, kamu jelek. Monyet, 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 monyet. Enggak lama, paling sekali. Monyet lu, sekali. Masa tidak sabar dengan disebut monyet? Kita monyet bukan? Terus di mana kita tersinggungnya? Udah mah dia nggak tahu monyet ya kan? Yang tersinggung pasti yang menjiwai teori Darwin, bahwa dirinya turunan monyet ya kan? Atau mirip lah ya. Nah hadirin, dan penghinaan orang udah sebentar, udah sedikit, udah gitu gak ada apa-apanya penghinaan itu dibanding kehinaan kita yang sesungguhnya. Jadi di mana kita bakal sakit hatinya? Jadi sakit hati itu pasti kufur nikmat. Orang menghina kita udah cuman sedikit, ngomongnya sebentar, yang diomongin juga ternyata nggak ada apa-apanya dibanding dengan kejelekan kita yang asli. Kemudian kita punya kesempatan untuk digugurkan dosa gara-gara dihina orang. Kita bisa sabar menahan amarah, kita bisa mendapat pahala dengan memaafkan, kita bisa membalas orang berbuat kurang baik dengan perkataan yang baik. Di mana ruginya? Kan? Yang rugi itu kalau kita gagal menghadapi ujian penghinaan dengan marah-marah. Ini ada wanita bule nikah dengan orang Pakistan. Cerita betapa marahnya wanita bule ini karena ngelepon suaminya tidak diangkat, nge-WA tidak dibalas, ditunggu tidak ada berita. Ketika suaminya pulang tidak minta maaf, ngeleo assalamualaikum, masuk ke rumah langsung kerja. Udah mah jengkel setengah mati. Terus suaminya nanya, salah saya apa? Bayangkan itu, udah diubun-ubun marahnya. Kenapa nelpon tidak diangkat? Kenapa dia tidak dibaca dan tidak dibalas? Kenapa tidak minta maaf? Oh, tadi nelpon berkali-kali. Saya tidak tahu telepon saya di mana. Coba telepon, pas ditelepon ternyata di kamar telepon, ketinggalan. Tapi suaminya tidak marah sama sekali. Dimarahi istrinya, mendengar aja, harusnya minta maaf. Ya saya minta maaf. Saya tuh sudah capek dari tadi nelponin, datang gak minta maaf. Oh ya saya benar-benar minta maaf. Udah gitu, sesudah tenang barulah dijelaskan, saya mohon maaf teleponnya tidak ada jadi saya tidak tahu. Tapi yang menarik istrinya, kenapa tidak dari tadi membela dirinya? Oh tidak, katanya, bagi kami muslim di Pakistan kalau istri sedang marah jangan dijawab, dengarkan baik-baik, raba perasaannya.
Itu adab kami. Langsung itu istri yang tadinya jengkel jadi kagum ke suaminya. Gara-gara apa? Gara-gara dimarah, betul tidak? Dan disikapi dengan sabar. Ketika ditanya kenapa bisa begitu? Karena saya lebih sibuk melihat jasa dan kebaikannya daripada terluka oleh kata-katanya. Mikir. Nah, sekarang mending kita bahas berterima kasih ke orang, ya. Siapa yang paling pertama dan utama harus kita terima kasihi? Jawab. Orang tua. Nikmat pertama dalam hidup ini adalah nikmat penciptaan. Kita ada. Kalau tidak diciptakan, kita tidak ada, betul? Jadi kalau mau tanya, apa nikmat yang pertama? Penciptaan, kita diciptakan. Alhamdulillah jadi manusia. Kalau saudara ditakdirkan jadi kambing, sebentar lagi Idul Kurban. Ingat baik-baik itu ya. Jadi kalau diberi makan banyak, udah ciri-ciri. Nikmat kedua apa? Diurus, pengurusan. Jadi pertama nikmat bagi kita itu penciptaan. Ada kitanya, diciptakan oleh Allah. Lewat siapa? Orang tua. Lalu nikmat pengurusan, diurus kita oleh Allah. Lewat siapa? Orang tua. Di rahim ibu, terutama ibu ya. Hamil, melahirkan, menyusui, minimal itu. Secara umum demikian. Walaupun ada beberapa yang tidak sesempurna ini. Kita diurus dari rahim, diciptakan, disimpan di sini, dijaga jalannya, tidurnya, mual, muntah, itu fakta. Melahirkan, mempertaruhkan nyawa. Jadi bisa dimengerti, ibumu, ibumu, ibumu. Kepada siapa saya harus berbuat baik? Ibumu, kemudian ibumu, kemudian ibumu, kemudian bapakmu. Karena faktanya memang begitu. Suami tidak hamil, suami tidak melahirkan, suami tidak menyusui. Jadi kalau kita sebagai lelaki punya anak, didik anak untuk lebih berbakti ke ibunya. Karena itu kebenaran. Masya Allah, perjalanan hidup kita bagi yang ibu bapaknya ada, betul-betul fakta. Nabi Muhammad lahir, ayah sudah wafat. 5 tahun ibunya wafat. Diurus oleh kakeknya. Sedemikianlah. Jadi kita tidak seberat itu. Maka hati-hati. Melukai hati orang tua dengan sengaja, bahkan tidak sengaja, saja membuat hatinya susah, itu kita bisa termasuk kufur nikmat. Kita berbuat baik ke orang tua adalah perintah Allah. Terlepas orang tuanya tidak seideal yang kita harapkan, adalah takdir ya. Ada yang orang tuanya melahirkan dalam keadaan dua-duanya ada dan soleh, ada. Ada yang melahirkan orang tuanya yang solehnya cuma salah satu. Ada yang lahir bapaknya tidak ada. Ada yang lahir ibunya juga kemudian meninggalkannya. Ada yang bapaknya sedang sakit parah. Ada yang bapaknya sedang dipenjara. Ada yang kurang baik dua-duanya akhlaknya, bahkan belum Islam. Itu bukan wilayah kita. Wilayah kita adalah berbakti. Ada yang orang tuanya berpisah. Itu bukan wilayah kita untuk diurusi. Wilayah kita adalah berbakti dengan sebaik-baiknya, seikhlas-ikhlasnya.
Ada yang harus kita pelajari. Kita simak ayatnya ya, tentang surat Luqman. Surat Al-Isra, surat yang ke-17 ayat 23. Surat 17 ayat 23 Al-Isra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Dan Allah Tuhanmu telah memerintahkan kamu supaya kamu jangan menyembah selain Dia, Allah. Hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, jangan sekali-kali kamu mengatakan kepada keduanya perkataan itu terlarang. Dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka qaulan karima, perkataan yang mulia. Tuh. Ada yang sudah soleh, ada yang belum soleh, ada yang makan belum Islam. Di sini tidak disebutkan berbuat baik. Jadi berbuat baik kepada orang tua itu syukur. Itu amalan penting yang membuka kecintaan Allah kepada kita. Mungkin ada orang tua yang mengerti anaknya berbakti, mungkin ada yang juga tidak mengerti. Mungkin ada yang hanya menuntut, hanya menyalahkan, bahkan tidak menghargai kebaikan anaknya, bahkan marah. Jangan pernah berhenti. Kita berbakti adalah perintah Allah. Kita tidak bisa membulak-balik hati orang tua. Yang bisa membulak-balik hati orang tua adalah Allah. Maka lakukanlah dengan ikhlas. Lakukan dengan ikhlas. Kemarin ada seorang mahasiswi yang bertanya, Ustaz, saya harus mencicil hutang orang tua, padahal penghasilan saya tidak seberapa. Bagaimana baiknya? Cicil, bayar. Allah tahu isi hati niat memuliakan orang tua. Allah yang akan membayarkan. Bayarkan. Walaupun susah, perhitungan kita susah. Allah tahu keadaan yang sebenarnya. Sing ikhlas, nanti Allah akan membayarkan dengan caranya. Tidak ada hutang yang bisa lunas kecuali Allah yang melunasi. Yang punya anak, jangan terlalu dibiasakan anak tuh harus banyak memilih ya. Memilih apa makanan, mungkin ada saatnya kalau sudah mengerti bisa. Nanti kalau nggak mau itu, nggak mau ini. Jadi dari kecil sudah mulai berontak. Biasakan patuh saja. Makan ini nih ya, insya Allah syukuri ke Allah. Nanti kalau boleh milih kasih, nggak mau yang itu. Jadi marah-marah. Kita yang membuka peluang. Sebaiknya untuk usia tertentu dilatih supaya mereka menerima dan mensyukuri. Ada saatnya nanti ketika cara berpikirnya sudah tahu adab, bisa nanti. Kalau tidak, dia marah-marah terus ke orang tua, membentak dari kecil. Kenapa? Karena kita yang salah mendidiknya. Anak belum paham,
Tapi kita sudah membuka peluang berbeda pendapat. Bisa dipahami nih. Adik kelihatannya harus punya istri dulu baru bisa mengamalkan ini ya. Punya istri terus punya anak. Sekarang belajar aja ya. Lanjut. Orang tua dimaafkan sepenuhnya. Ya. Kesalahan, kehilapan, kekurangan orang tua. Bagaimana? Ali Imran 134, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Kepada orang lain saja harus dimaafkan, apalagi ke orang tua. Jangan marah. Jangan marah. Ini sudah menjadi jalan kita ada di dunia ini. Jangan lupakan itu. Gak bisa ditandingi ini. Karena ini ada kitanya sekarang. Bekal ada kekurangan orang tua, kesalahan, karena tidak ada yang sempurna. Maafkan. Tapi orang tua tidak minta maaf, tidak ada masalah. Maafkan sepenuhnya. Yang jangan itu, kalau menyuruh berbuat yang tidak disukai Allah, jangan lakukan. Tapi tidak berarti harus membenci orang tua. Kalaupun ada kita tidak suka kepada kelakuan dari orang tua, cukup tidak suka kepada kelakuannya, kepada orangnya, harus sayang. Kita harus berada di barisan paling depan yang berjuang agar ibu bapak kita jadi ahli sorga. Tidak boleh kena lelah. Terus doa yang banyak. Masih ingat ada ulama yang nanya, kamu berapa kali nak mendoakan orang tua? 5 kali. Durhaka. Kenapa disebut durhaka, Yai? Coba 5 kali doakan. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sampai 5 kali. Capek? Tidak. Berkeringat? Tidak. Pusing? Tidak. Cuma segitu. Orang tuamu habis-habisan siang malam, terkuras tenaga, pikiran, waktu, harta demi kamu. Kamu cuma balas 5 kali segitu, itu pun tanpa hati. Saya mendengar cerita ini jadi merasa masih durhaka. Kalau cuma segitu, Allah tahu kapan kita mendoakan orang tua. Allah tahu kita mendoakannya pakai hati atau basa-basi. Hanya asal saja, rabbighfirli wali walidayya, dan merasa cukup. Saya sependapat dengan ulama tersebut. Ini anak durhaka, enggak ingat perjuangan pengorbanan orang tua. Apalagi hanya sepatah kata orang tua yang dianggap salah, kemudian sakit hati, kemudian dendam ke orang tuanya, kemudian menghina, mencaci. Durhaka itu kufur nikmat. Tidak akan selamat kalau kita durhaka. Nyata pengorbanan orang tua ke kita, nggak bisa dipungkiri. Ada kita di dunia ini. Hati-hati. Bila hidup ini merasa sangat banyak kesusahan, bertubi-tubi ditimpa kepahitan, berbagai musibah, hati tidak tenang, penyakit berdatangan, masalah melilit-lilit, periksa, jangan-jangan durhaka kepada orang tua. Periksa berapa banyak kita mengenang jasa orang tua. Berapa banyak kita mendoakan orang tua. Berapa gigih kita ingin orang tua kita jadi ahli sorga. Kalau enggak pernah kepikir perjuangan orang tua, tidak pernah ada waktu untuk mengenangnya, tidak pernah merintih memelas kepada Allah agar orang tua kita diselamatkan, dimuliakan. Boleh jadi itulah yang membuat kita tidak
layak disebut ahli syukur. Nyata kita ini ada di dunia lewat orang tua, tidak bisa dinafikan. Kita sekolah, berapa banyak orang tua berhutang, mencicil hutangnya demi sekolah kita. Ya Allah, ampuni kami ya Karim. Betapa jarangnya kita menafakuri perjuangan, pengorbanan, kepahitan, kegetiran orang tua di dalam mengurus kita, mendidik kita. Jarang kita meluangkan waktu. Bagi yang orang tuanya masih ada, jangan disia-siakan. Kalau orang tua sudah tidak ada, kita kehilangan pintu-pintu surga yang terbuka lebar. Andai kata kita jadi anak yang berbakti. Berapa banyak anak yang ketus kepada orang tuanya. Air susu dibalas air tuba. Doa lemah lembut dibalas dengan hardikan. Belayan, dekapan, kasih sayang dibalas dengan pelototan mata. Bahkan berkata lembut ke orang tua pun ada yang jarang. Di depan orang tua sibuk dengan HP-nya saja. Lebih mulia HP dibanding memuliakan orang tua. Astagfirullah. Mari kita evaluasi diri. Jangan-jangan inilah yang membuat hidup kita susah. Kita tidak pernah menafakuri bagaimana pengorbanan orang tua kepada kita. Berapa banyak kita merintih kepada Allah ingin jadi anak yang berbakti. Hadirin, ini penting sekali. Kita tidak bisa jadi ahli syukur kepada Allah kalau kita tidak tahu bakti, tidak tahu balas budi kepada orang tua. Dua, pada guru, terutama guru yang menjadi jalan kita bisa mengenal Allah. Sesudah Allah memberikan nikmat penciptaan, nikmat pengurusan, itu sebagian besar di awal kehidupan kita lewat orang tua. Dan nikmat besar lainnya adalah kita diberi hidayah. Kalau tidak, kita tidak mengenal Allah. Tidak mengenal Allah berarti kita tidak mengenal tenang, tidak mengenal bahagia, tidak mengenal jalan pulang. Tidak mengenal Allah, hidup kita akan ada dalam kegelapan. Tidak akan pernah bahagia bersandar kepada selain Allah. Dan ilmu lewat guru. Seberapa banyak kita mensyukuri nikmat Islam, nikmat iman ini. Seberapa banyak kita menafakuri jasa guru-guru kita. Seberapa banyak kita mendoakan guru kita dengan tulus.
berterima kasih, membalas kebaikannya, mendoakan yang baik. Atau kita cuek saja kepada guru-guru yang dipilih oleh Allah jadi jalan kita dapat ilmu. Tidak peduli kepada guru, besar kemungkinan ilmunya tidak berkah. Kita akan kesulitan mengamalkan ilmu. Santri, murid yang tidak tahu adab kepada guru, ilmunya tidak akan manfaat. Cirinya adalah dia tidak akan bisa menikmati berkahnya ilmu, sulit mengamalkan. Ayo hadirin, ini saya sambil bicara begini, ingat kepada guru. Kata salah satu murid guru, pernah cerita begini, Mbah, yaitu guru kami, sedikit tidurnya karena banyak mendoakan, katanya begitu. Sampai sesudah sholat doa, itu guru ke muridnya, ini yang berbicara begini adalah murid yang mendampingi guru. Luar biasa. Dan sekarang sudah wafat. Masya Allah. Semoga setiap kebaikan yang terjadi dari ilmu yang disampaikan dan amal mengalir pahalanya kepada guru-guru kita. Pernahkah kita memikirkan keluarga guru, mendoakannya, menghormatinya secara proporsional? Padahal adab kepada guru, bukan gurunya ingin dihormati, bahkan guru saya disebut namanya pun tidak mau di depan orang lain. Makin ikhlas ternyata makin dalam ada di hati ini. Ayo, seberapa banyak kita ingat jasa-jasa guru-guru kita, banyak yang sudah mengajari kita. Berapa banyak buku yang mencerahkan diri kita. Sudahkah kita doakan penulisnya? Berapa banyak ustadz di medsos yang sudah menjadi jalan kita tercerahkan, jadi lebih mengerti hidup ini. Apakah kita sudah mendoakannya? Berterima kasih. Saya enak tidak enak cerita ini, karena saya bagian diuji sedang ceramah di sini. Ini ceramah bukan supaya saudara berterima kasih ke saya, nanti saya jadi repot juga semuanya, ngirim WA dan ngirim makanan, bukan itu ya. Tapi kalau dikirim doa sangat mau. Apakah pernah kita mendoakan guru kita supaya dicintai Allah, diampuni dosanya, dimuliakan keluarganya, keturunannya, sedangkan kita tercerahkan seperti ini? Masya Allah. Allah tahu siapa yang mendoakan gurunya dengan sungguh-sungguh atau hanya basa-basi. Allah tahu siapa yang benar-benar memohon agar gurunya diampuni, disayangi. Allah tahu. Ini adalah urusan betul-betul privasi dan Allah mengetahui segala isi hati kita. Kepada siapa lagi yang ketiga? Oh ya, gimana kalau orang tua sudah meninggal? Doakan. Bersedekahlah atas nama orang tua. Kalau belum haji dan kita sudah haji, hajikan orang tua. Sanak saudara orang tua dihubungi dengan baik, dibantu. Teman-temannya juga. Jangan kikir kalau kita diberi kelapangan. Jalin silaturahim. Bersedekahlah, berwakaflah atas nama orang tua. Tidak akan berkurang harta kita. Jangan sibuk berwakaf atas diri sendiri.
Kalau kita berwakaf atas nama orang tua dapat pahala, kita juga dapat pahala. Kalau untuk diri sendiri belum tentu ngalir untuk orang tua. Allah tahu siapa di antara kita yang suka bersedekah atas nama orang tuanya. Yang ketiga, orang yang dekat dengan kita. Yang sudah banyak berbuat menjadi jalan karunia Allah untuk kita. Yang sudah menikah, bukankah dengan menikah terjaga dari perbuatan zina terhadap yang lain? Bukankah ini karunia Allah? Nikmat dari Allah melimpah ruah dan Allah lalukan lewat sebagian hamba-hambanya. Di antaranya adalah keluarga. Bagi yang sudah berumah tangga, jangan pernah melupakan banyak sekali nikmat yang Allah berikan lewat pendamping hidup. Dan pendamping hidup tidak ada yang sempurna. Pasti ada kekurangan dan kesalahannya. Jangan sampai menutupi kebaikannya hanya karena kesalahan yang sedikit. Bu, hati-hati ya. Saya dengar hadisnya banyak wanita masuk neraka penyebabnya karena kufur. Kufur bukan kufur ke Allah, tapi kufur terhadap kebaikan suaminya. Mungkin ini ujian bagi wanita, lebih mudah melupakan jasa dengan lebih banyak mengingat kekurangan dan kesalahan. Mungkin ya, saya bukan wanita, adik-adik, oh kalau gitu saya tidak akan punya suami, takut kufur. Jangan ngarang, kalau udah ada takdirnya nanti jadi. Banyak bersyukur. Tidak ada suami sempurna. Kepada yang belum menikah, bagaimana syukur ke siapa? Teman. Banyak nikmat dari Allah lewat orang lain, baik yang dikenal, tidak dikenal. Teman dekat, terutama teman yang selalu mengingatkan kita kepada Allah, itu nikmat besar. Ada 3 ciri kawan sejati yang baik. 1, yang kalau kita ketemu dengan beliau, kita jadi ingat Allah. Ini teman yang top, ketemu ingat Allah. Kalau bicara ilmu nambah. Kalau melihat perilakunya, kita jadi ingat kehidupan akhirat, bukan sibuk ingat ingin dunia. Karena ada teman yang kalau ketemu lupa ke Allah, sholat juga jadi telat. Kalau ngobrol malah bukan jadi ilmu, jadi dosa. Dan kalau lihat kehidupannya jadi cinta dunia. Ini bukan teman yang harus dekat. Boleh berkawan, tapi jangan dekat. Kalau kita ketemu dengan dia jadi cinta, jadi ingatnya dunia saja. Yang baik itu kalau ketemu teman kita jadi ingat bekal akhirat. Karena hidup ini jauh lebih enteng kalau kita cita-citanya akhirat. Kalau cita-cita dunia, dunia ini sempit, pasti sikut-sikutan dengan yang lain. Kalau akhirat luas, rahmat Allah luas, maka para pecinta akhirat nggak akan sikut-sikutan. Berterima kasih ke siapa lagi coba? Ke orang yang berbuat tidak baik ke kita. Pernah ada seseorang ngejak makan, lalu diperkenalkan, ini teman saya, ahli tahajud, ahli masjid, sangat senang bersedekah. Alhamdulillah. Lalu ngobrol, saya bersyukur sekarang saya sudah berubah sesudah saya dipanggil KPK, gitu. Jadi sebelum dipanggil KPK saya nggak nanya,
Karena berubahnya panggilan. Harusnya berterima kasih ke KPK, benar? Sudah menyolehkan. Qadarullah tadi siang tugas dakwah di LP Sukamiskin. Bertemu dengan banyak yang sering tampil di TV waktu sidang, ya. Tapi hati saya sejujurnya ketika di sana tadi sedih, ya. Ya, membayangkan ada yang seumur hidup di sana. Susah keluar, kan penjagaan segitu ketat. Wallahu alam, ya, saya pikirnya begitu saja. Tapi kata yang di sana, di sini mah nggak ada kerjaan lain selain ibadah. Wah, justru itu yang keren, ya kan? Saya tidak pengen di sana hadirin. Bisa salah ini. Terus saudara ngedoain, jangan, ya, bukan itu maksud saya. Tapi dibandingkan dengan sebelumnya, di sana jauh lebih terpelihara. Katanya masjidnya jam 2, jam 3 sudah pada ke masjid malam, Pak. Sholat jamaah tadi dilihat banyak. Di pinggir-pinggir itu kursi-kursi, karena sebagian sudah senior di sana, ya, dengan Quran. Jadi pada di masjid itu banyak Quran, banyak yang itikaf. Dan itu justru terjadi sesudah divonis. Ya, mudah-mudahan vonis itu disyukuri karena sudah mengubah dari asalnya sibuk dengan dunia menjadi sibuk dengan ibadah. Jadi sebetulnya ada juga yang harus kita terima kasihi, yang jadi jalan kita jadi lebih baik. Berapa banyak yang ditipu kemudian jadi soleh. Saya tidak menganjurkan saudara harus ketipu semua, ya. Jadi kadang-kadang ada lewat orang-orang yang menyakiti kita, yang membuat kita jadi lebih baik. Goalnya adalah lebih baik, makanya berterima kasih. Ini ada pelatihan dari mana nih? Oh, saya kenapa tidak? Bang Sulselbar. Ini menjelang pensiun, ya. Berarti berterima kasih yang akan memensiunkan. Gara-gara pensiun sekarang soleh kepaksa, benar. Berapa banyak yang sebelum pensiun jarang ibadah, tapi sudah pensiun malah jadi lebih kuat ibadah. Karena mau kemana lagi selain ke masjid, ya. Syukuri itu, pensiun, sakit. Banyak kejadian-kejadian, kadang ditagih debt collector jadi soleh. Saya nggak tahu ini harus berterima kasih atau tidak ke debt collector, ya. Karena kalau yang nagihnya kurus, kering, katanya zikirnya kurang. Tapi ketika yang nagihnya gede-gede, baru dia zikir. Hadirin sekalian, hidup ini akan jauh lebih nikmat dengan mengenang jasa kebaikan orang. Percayalah. Berhentilah kita menikmati kenikmatan palsu, mengingat keburukan dan kesalahan orang. Gak ada gunanya, kecuali yang bagian tanggung jawab kita harus memperbaikinya. Selebihnya maafkan, berbuat baik saja. Fokuslah berbuat baik, mendoakan jazakallah khair. Kalau bisa balas dengan apapun, sembunyi-sembunyi doa. Doa sembunyi-sembunyi mustajab. Masya Allah. Ke siapa lagi? Ustaz? Tadi murid ke guru, guru ke murid harus berterima kasih. Iya, kalau nggak ada muridnya nggak bisa jadi guru, ya kan? Coba saya ngajar sendirian di sini nggak ada orang, saya kabur, betul ini. Ketika ada yang paham, berarti jin. Orang tua ke anak,
juga harus berterima kasih. Jangan sampai hanya menuntut. Terima kasih, benar. Guru ke murid, atasan ke bawahan. Sekarang di kantor hanya pakai atasan. Hanya ada atasan. Tapi tidak ada bawahannya, capek. Masa direktur ngepel, ngetik. Kita harus berterima kasih. Benar Ustaz? Jenderal, coba kalau nggak ada prajurit, capek jenderal, benar? Berterima kasihlah kepada siapapun yang menjadi jalan dari Allah sampainya karunia Allah. Masya Allah. Suatu saat ada tuh istrinya hamil. Pak, tolong cariin dong mangga aru manis. Pergi ke pasar tidak ada, pergi ke supermarket tidak ada, pergi ke toko buah tidak ada. Udah keliling-keliling, pas sampai ke rumah, mangga. Itu ada tukang mangga lewat, padahal sudah keliling kemana-mana nih setengah hari. Bang, sini, jualan apa? Mangga Pak, mangga apa? Aru manis. Coba itu. Berapaan ini? 20.000 sekilonya. 5.000 ya. Jelas? Ini orang apa ini ha? Ahli syukur, ahli kufur. Masa dia udah keliling ke sana sini, habis bensin, parkir, tenaga. Sekarang Allah mendatangkan tukang mangga dengan mudah ke depan rumah, masih nawar. Gak boleh. Berapaan ini? 20.000, 50.000 lah ya, 10 kilo sama nawar. Harusnya menyadari siapa yang menggerakkan ke sini, benar? Harusnya mah nggak usah bakbi bu, udah berapa kilo semuanya, ya udah kasih 2 juta. Bah ini kelebihan, ya udah balikin. Gitulah yang. Hadirin sekalian, nggak pernah rugi. Orang yang berterima kasih dijamin akan ditambah oleh Allah nikmatnya. Terima kasih Ustadz. Ada pertanyaan? Ada 9 menit lagi. 1, ya 2. Ibu-ibu tidak usah dipaksakan, 2 cukup ya. Kita punya waktu 9 menit. Oh, Baitul Quran. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi, jamaah DT udah lumayan lama. Lumayan tuh. Di 2006-an. Oh, sudah lama ya. Saya mau mohon doa sama dan jamaah semuanya. Qadarullah, saya baru kehilangan ibu saya. Kehilangan maksudnya wafat atau Wafat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sabtu malam. Allahumma gfirlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Ya Allah, ampuni seluruh dosanya, terima semua amalnya, lapangkan kuburnya ya Allah, jamu ya Allah di alam barzah, ringankan hisab, jadikan ahli sorga, muliakan, sabarkan keluarga yang ditinggalkannya ya Allah, kumpulkan seluruhnya di sorga ya Allah. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Terima kasih banyak Kak. Alhamdulillah. Terima kasih. Makasih sama-sama. Ya, tetap harus lebih gigih lagi. Pasti di alam barzah ibu lebih menunggu lagi doa anaknya. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mujiman dari Palembang, usia 68 tahun. Saya ingin bertanya, seusia 68 tahun ini tentunya sudah nggak lama lagi akan pulang.
Nah, dengan waktu yang singkat ini, apakah cukup untuk berbuat baik sehingga ketika pulang nanti sudah nggak punya dosa lagi? Yang kedua, bagaimana cara membalas budi orang tua tetapi orang tua kita sudah meninggal dunia? Demikian AA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup tina bekal pulang. Jadi besar kecilnya amal tuh Pak, kuncinya adalah ketauhidan, ikhlas. Makin ikhlas walaupun memungut satu butir granat misalkan, satu paku, satu duri, ikhlas bisa besar di sisi Allah. Makanya tidak cukup hanya memperbanyak amal, tapi harus sangat menjaga keikhlasan. Jadi terus aja beramal sebisa mungkin, tapi keikhlasan itu kuncinya Pak. Yang kedua, tentang berbakti ke orang tua yang sudah wafat, sekuat tenaga Bapak jadi anak yang soleh. Walaupun saya lihat Bapak sudah 68 tahun, tapi saya lihat Bapak anak-anak loh, anak orang tua, ya kan? Benar? Makanya kalau ada yang, Pak, gimana saya pergi, silakan naik anak kambing. Jangan kebayang anak kambing itu kecil Pak. Kambing kakek-kakek juga anak kambing itu ya. Nggak nyambung sih, nggak apa-apa Pak. Kan ada yang berguru Rasulullah kan begitu, yang itu naik anak unta. Naik anak unta, memangnya unta tua anak siapa? Ya agak telat dikit nggak apa-apa ya, biasanya nggak wajib kok. Ada yang nggak ngerti malah, nah onta katanya, udah nggak apa-apa. Karena doa yang dikabulkan tuh doa anak yang soleh. Jadi kitanya harus berusaha jadi anak soleh. Lalu banyak mendoakan Pak. Lalu bersedekah atas nama orang tua. Lalu bantu tuh sanak saudara orang tua, teman-temannya. Dan ada juga yang jangan dilupakan, lanjutkan apa kebaikan yang suka dilakukan orang tua. Misalkan orang tua suka bagi-bagi makanan hari Jumat, teruskan aja supaya mengalir terus kebaikannya. Ya. Terakhir, pengumuman Baitul Quran, salah satu unit di pesantren Darut Tauhid membuka penerimaan santri baru. 1. STQ plus kesetaraan SMP SMA. Jadi ini namanya STQ, santri tahfidz Quran, hadirin ya. Nanti menghafal tapi lulusnya pakai paket B, paket C. STQ takhasus yaitu program tahfidz, fokus menghafal. STQ mahasiswa, jadi kuliahnya di mana saja tapi menjadi penghafal. STQ karyawan, silakan kerja dimanapun tapi tetap statusnya santri penghafal Quran. SMA plus tahfidz, ini SMA formal di Darut Tauhid tapi 4 tahun. 1 tahun pertama menghafal Quran, baru nanti masuk tapi statusnya sudah pelajar SMA. Dan STQ kader pengajar. Jadi ini adalah program tahfidz intensif disertai pendidikan kader untuk bisa mengajar. Silakan, ini nomornya, nomor soleh. Kadang nomor cantik, nomor ganteng, sekarang nomor soleh. 0878 berapa Mbah? Benar ya, cepat hafal Quran nih. 250. Jadi berapa? 0878 250. Oke. Ini memang nomor ini khusus buat penghafal Quran. Kalau hafal ini nomor ya nggak, ada kemungkinan nomornya hafal. 22225 kumaha ya. Nah, terserah lah. Pokoknya duanya ada 4 dan ujungnya 5. Berapa Pak?
0878 terus 250 8884 kali bukan Pak, 2, saya nggak boleh emosi ya, 22225. Ya udah, pokoknya Bapak hafal ya, hafal nomor. Terima kasih. Terakhir Bu. Siap A, izin dari santri DTP dari Medan A. Apa? Dari Medan A. Santri Medan? Iya. Alhamdulillah. Siap. Yang pertama izin mohon doa A untuk orang tua saya yang sudah meninggal 3 tahun lalu A. Yang kedua berkelanjutan dari itu tentang berbakti kepada orang tua. Setahun setelah ibu saya meninggal, orang tua saya menikah lagi Pak. Kok Pak? A. Yang jelas gimana? Iya. Ibu saya meninggal 3 tahun yang lalu. Lalu? 1 tahun kemudian ayah saya menikah lagi. Ya. Di saya berkeinginan untuk bisa memperbaiki, bisa berbakti juga dengan hal yang sama. Tapi ketika saya berbakti kepada ibu sambung saya dihantui rasa bersalah. Kenapa saya tidak, seharusnya saya melakukan itu ke ibu saya, kan ibu kandung saya gitu. Jadi saya ingin bertanya seperti apa posisinya saya untuk sebagai anak bisa berbakti kepada ibu tiri, ibu sambung. Baik, sudah takdirnya, jodoh itu Allah yang menakdirkan ya. Ibu wafat, kemudian Allah menakdirkan ada ibu sambungnya. Sama, ibu sambungnya mengurus bapak, betul? Ayahnya yang, kalau enggak syariatnya ya ibu ini yang akan mengurusnya. Tetap berbakti dengan ikhlas karena itu sudah menjadi bagian takdir yang harus dilalui. Ya, walaupun tidak mengandung dan tidak melahirkan, faktanya sekarang jadi yang mengurus ayahnya, benar? Benar A. Ya. Terima kasih A. Sebetulnya saya belum selesai ya, tapi nggak apa-apa. Alhamdulillah sudah meringankan. Sama ya, jodoh itu wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawadah warahmah inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Jadi bab jodoh ini benar-benar bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Makanya ada seorang suami yang bicara gini ke istrinya, Bu, kalau saya meninggal duluan, terus nanti suatu saat ibu meninggal, dikuburnya di samping kuburan saya ya. Terus istrinya, kan belum tentu. Ih, masih hidup aja udah gak setia, berantem. Atulah, kan nggak tahu takdir, betul tidak? Bapak meninggal, terus istrinya ada jodohnya lagi, masa harus dikubur di sebelah bapak ya kan? Pasti suaminya nggak ridho, betul tidak? Udah meninggal, udah cep jecing di kuburan, berbekal dari sekarang, nggak usah gentayangan, dan nggak akan bisa ya. Ada juga yang istri ngomong gini, Pak, kalau ibu udah meninggal, sok papa menikah lagi aja. Yang penting kuburan ibu kering, jung nikah. Nggak ada pesan apa-apa, ya pesannya itu cuman sebagai bukti kasih sayang. Datanglah ke kuburan, doakan tiap hari sambil disiram. Ini juga sama ya nggak? Kapan keringnya? Nggak boleh gitu. Udah jangan. Pokoknya udah ada episode-episodenya ya. Daun jatuh aja ada takdirnya. Masa segede gini nggak jelas takdirnya? Dan semuanya ujian. Ya, belum punya jodoh ujian. Sudah punya jodoh? Belum punya anak? Sudah punya anak? Banyak anak? Nah, gitu. Ujian terus hidup mah. Begitulah, kita nikmati saja ujian ini ya. Kuncinya mas sederhana. Satu, terus belajar agama supaya paham bagaimana menyikapinya. Dan yang kedua,
mujahadah, riadoh, terus latih diri supaya tidak diperbudak nafsu. Karena gagalnya ujian karena dua perkara. Satu, tidak paham agama, dan yang kedua, kalah oleh nafsu. Itu saja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Engkau telah dengarkan apapun yang terucap. Ya Allah, hujamkan pada diri kami hanya ilmu yang manfaat, ilmu yang menambah keyakinan kepadamu, ilmu yang dapat memandu amal soleh kami. Ya Allah, lindungi kami dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima, dari doa yang tidak Engkau ijabah. Ya Allah, ampuni semua dosa kami. Ampuni kami lebih banyak melupakan-Mu daripada mengingat-Mu. Ampuni ya Allah, kami lebih sibuk dengan dunia ini daripada sibuk berbekal akhirat. Ampuni ya Allah, kami lebih sibuk ingin dinilai makhluk-Mu, bukan mencari ridho-Mu. Ampuni kami jarang mensyukuri limpahan karunia-Mu. Bahkan ampuni ya Allah, betapa banyak nikmat dari-Mu yang kami gunakan untuk berbuat dosa dan maksiat padamu. Ampuni semua dosa kami kepada ibu bapak. Ampuni dosa kami kepada guru-guru yang Kau pilih jadi jalan hidayah, taufik bagi kami. Ampuni ya Allah dosa kami kepada hamba-hamba-Mu yang berbuat baik kepada kami, yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi. Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna sighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, tolong saudara kami di Palestina ya Allah, dan di bumi manapun hamba-hamba-Mu yang teraniaya. Kuatkan imannya ya Allah, teguhkan, berikan kemenangan atas kaum yang zalim. Ya Allah, hanya Engkau pemilik segala kemenangan, hanya Engkau ya Allah penolong hamba-hamba-Mu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sempurnakan ganjaran-Mu ya Allah bagi hamba-hamba-Mu yang berbuat baik kepada kami. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdik. Oh, ada yang akan syahadat. Oh ya, satu lagi hadirin, maaf. Yoksan Manis, mana? Apa kabar dek? Oh, terserah mana enaknya, mau berdiri, mau sambil duduk, apa yang nyaman. Ini ada kamera, tidak apa-apa. Ada kamera? Tak apa-apa? Ya. Yoksan Manis, dari mana nih? Makassar. Oh, Makassar? Apa Kareba? Oh, berarti bukan Makassar asli, tapi lahir di Makassar ya? Oh, alhamdulillah. Terima kasih dek. Sudah siap masuk Islam? Siap. Dan alhamdulillah. Sebelum bicara banyak, ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi Saya bersaksi tiada ilah tiada ilah Tuhan yang berhak disembah
Tuhan yang berhak disembah selain Allah, selain Allah, dan saya bersaksi dan saya bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah utusan Allah. adalah utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, jadikan saudara kami ini menjadi muslim yang soleh, anak yang soleh, kelak menjadi suami yang soleh, ayah yang soleh, mujahid yang soleh. Ya Allah, istiqomahkan dalam iman Islam. Ya Allah, jadikan jalan hidayah bagi sebanyak-banyaknya hamba-Mu. Jangan cabut nikmat iman Islam kami ini, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih sekarang sudah jadi muslim ya. Masya Allah. Silakan teman-temannya menyadari. Kalau mau lihat salami, ya. Kalau melihat manusia tanpa dosa dan juga belum beramal, yang baru syahadat. Alhamdulillah. Doakan kami ya, ya supaya diampuni Allah. Nanti salami ya dan doakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, non, ya, non.